Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke materi sistem logistik dengan judul perencanaan dan pengelolaan transportasi part 2, di mana part 1-nya sudah kita bahas, itu tentang strategi distribusi. Strategi distribusi itu ada 3, itu direct shipment, warehousing, dan cross docking. Kemudian pemilihan saluran transportasinya juga itu ada banyak, baik melalui darat, udara, maupun laut. Nah, di sana kita juga bahas untuk transportasi itu ada modelnya 2 buah. Yang pertama itu tahap pertama sebagai penyelesaian awal. Kemudian yang kedua adalah tahap penyelesaian akhir. Nah, untuk yang materi kemarin itu tahap pertama penyelesaian awal, dan sekarang adalah tahap kedua penyelesaian akhir. Baiklah, kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini ada 2 metode yang akan digunakan. Yang pertama stepping stone, dan yang kedua adalah modified distribution atau MODI ya. Ini metodenya sama aja berdua nih, cuman penyelesaiannya berbeda. Sama-sama menggunakan metode awalnya adalah northwest corner, itu di tahap 1 ya. Nah, kedua metode ini digunakan untuk mencari nilai optimal dengan konsep trial and error. Baiklah, saya langsung saja masuk ke contoh kasus penggunaan metode stepping stone, di mana suatu perusahaan memiliki 3 pabrik, yaitu W, H, dan P. Dan kemudian ketiga pabrik ini mengalokasikan 3 gudang penjualannya, yaitu A, B, dan C. Dan juga setiap pabrik ini untuk mengalokasikan ke gudang-gudangnya memiliki biaya pengangkutan. Bisa kita lihat di tabel ini. Tahap pertama untuk penyelesaian kasus seperti itu, yang harus kita lakukan adalah menyusun tabel alokasi. Nah, di sini bisa kita lihat pabrik, kemudian gudang. Itu pabrik tabelnya berbentuk vertikal ya, arahnya vertikal, kemudian gudang arahnya horizontal. Nah, setelah kita sudah menyusun tabel alokasinya, kemudian kita masukin data-data dengan metode northwest corner pada tahap pertama. Nah, ini tahap pertama kan sudah kita bahas ya di materi sebelumnya. Semoga saja masih ingat jawabannya ya. Saya akan mengulas sedikit saja. Nah, tahap pertama ini kan northwest corner ini adalah konsepnya pengerjaannya dari sudut kiri ini sampai ke sudut kanan, dengan mempertimbangkan keputusan gudang dan juga kapasitas pabrik. Kita jangan melihat dulu biaya-biaya ini, jangan dilihat. Nah, setelah itu kita masukin datanya dengan kapasitas kebutuhan gudangnya 50, sedangkan kapasitas pabriknya 90, maka kita masukin yang tertinggi 50 ya. Setelah itu kita lihat garis lurus. Kalau kita ke bawah, kita lihat juga apakah bisa dimasukin data lagi. Tidak bisa ya, karena batas maksimalnya adalah 50. Kemudian kita lihat di sebelah kanannya, itu masih ada kapasitas pabriknya 90, maka kita masukin aja datanya 40 dengan melihat pertimbangan kebutuhan gudangnya 110, artinya masih banyak sisa ya. Seperti itu. Baiklah, untuk tahap selanjutnya adalah tahap ketiga, mengubah alokasi secara trial and error. Nah, ini ada 5 tahap ataupun 5 langkah. Yang pertama itu adalah pilih kota atau jalur yang tidak digunakan. Nah, kita akan back dulu ke slide sebelumnya. Nah, maksud dari kota yang tidak digunakan ini,
yang tidak dialokasikan produknya, WC, WH, kemudian HC dan PH. Selanjutnya, setelah tahap 1 sudah kita plotkan, kemudian di tahap kedua adalah telusuri jalur dengan jalur tutup, lewati jalur yang sebenarnya dipakai. Nah, nanti kita bisa telusuri jalur ini. Artinya, misalnya kita mau mencari WC, harus salah satu saja yang tidak memiliki nilai. Artinya nanti tidak bisa, misalnya gini ya, nanti bisa kita lihat di sini contohnya. Nah, ini WC. Nilainya WC ini, kemudian ini, kemudian ini, dan ini. Artinya satu buah yang kosong ya. Kalau misalnya kita membuat 2 buah yang kosong, itu tidak bisa. Kemudian poin ketiga, di jalur yang tidak terpakai berilah tanda plus. Nah, di sini bisa kita lihat tanda plus ya di WC nih. Kemudian nanti dia akan ngikutin alurnya. Di WB itu jadi nilai minus, kemudian PB itu plus, dan juga PC itu minus. Artinya itu ada selang-seling plus sama minus. Nah, setelah itu baru kita hitung improvement index. Improvement index itu adalah nilai biaya ya. Ini 8, 5, 20 itu improvement index. Di bawah ini ya. Contoh jalur 1. Kemudian kita ulangi terus sampai nanti ketemu nilai minus yang terbesar, itu yang akan kita ambil atau yang akan kita perbaikan lagi. Baiklah, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk jalur kedua itu dilihat lagi alokasi yang tidak ada produknya. Sebelumnya kan WC, kemudian nanti HA, kemudian nanti HP, kemudian nanti HC. Jadi sebenarnya ada 4 jalur ya. Tapi di sini saya hanya buat 3 saja. Masih ada kekurangannya ya. Nanti bisa dilihat di sini jalur kedua ternyata nilai indeksnya paling tinggi nilai minusnya. Artinya jalur kedua yang akan diperbaiki terlebih dahulu. Baiklah, bisa kita lihat ya. Perbaikan pertama itu dilakukan di jalur kedua. Kemudian, nah di sini cara pengalokasiannya adalah yang pertama kita lihat di sini ada 50 ya. Ini ada 50 yang pertama. Ini yang awalnya 50, kemudian 40, 60 ya. Kita berfokus pada segi 4 ini. Kemudian kita lihat lagi di sini biayanya 20. Nah, sedangkan satu garisnya di bawahnya itu 15. Artinya lebih baik kita mengalokasikan keseluruhannya dengan biaya yang lebih murah. Jadi kita alokasikan 50 buah produk ke pabrik HA. Kemudian kita lihat garis lurusnya lagi. Kan harus pertimbangannya adalah kapasitas pabriknya yang dilihat. Kemudian apakah kapasitas gudangnya sudah cukup belum? Jika sudah cukup berarti pabrik W sama A itu nilainya 0 karena sudah dialokasikan semuanya ke pabrik HA. Dan selanjutnya sama dengan perhitungan Northwest ya. Dilihat lagi HB-nya berapa nilainya dengan pertimbangan kapasitas pabrik dan juga kebutuhan gudang di gudang D. Kemudian itulah selanjutnya ya. Setelah kita lakukan perbaikan pertama, kemudian kita nanti masukkan datanya dengan melihat improvement index-nya lagi. Nah, nanti kita lihat lagi untuk penyelesaian tadi itu ya, kan pabrik HA ya. Awalnya WA itu ada datanya, kemudian nanti dialokasikan ke HA. Selanjutnya nanti dilihat lagi pengalokasikan pabrik yang lain, PA dan WC. Di sini bisa kita lihat masih ada nilai minus 6 ya. Artinya perbaikan selanjutnya dikerjakan
di jalur 2. Harapannya untuk optimal itu adalah tidak ada nilai minus untuk improvement indeksnya. Baiklah, jika kita perbaiki jalur 1 bukan jalur 2 yang nilainya tadi itu tidak ada nilai minus ya indeksnya. Nilai indeksnya kalau nggak salah itu 20. Maka hasilnya akan menjadi 2460. Artinya nilai biaya pengangkutan di jalur 1 itu malah akan menjadi naik, yang seharusnya itu berkurang. Maka dapat kita simpulkan adalah kalau kita melakukan perbaikan di nilai indeks positif, itu bisa menjadi nilainya naik dari awal perbaikan pertama. Selanjutnya, ini adalah tabel yang berisi pada jalur kedua ya, yang akan kita perbaiki. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi. Di sini bisa kita lihat tidak ada jalurnya yang segi empatnya berdekatan ya, karena kan nilai WC-nya itu yang diambil saat alokasi 0 atau tidak ada ya. Kemudian ke bawah seperti ini, tidak ada alokasinya seperti ini ya, yang arahnya misalnya WC, kemudian selanjutnya WB, kemudian HB, kemudian HC yang saya sampaikan sebelumnya, dikarenakan tidak ada dua pengalokasian yang kosong ya. Kemudian di sini bisa kita lihat pengalokasiannya yang awalnya 40 di sini, kemudian nanti akan dipindahkan ke sini ya, ke WC. Sama halnya dengan perbaikan pertama tadi. Nah, dilihat lagi. Pertama, apakah nanti setelah kita lakukan alokasi ini kita jumlahkan sehingga menjadi totalnya 2020. Apakah ini sudah optimal? Kalau misalnya kita nggak tahu apakah ini optimal atau tidak, kita akan melakukan cek kembali perhitungan nilai indeksnya. Nah, untuk mengetahui perhitungan nilai indeksnya lagi, di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama itu HA ya. Awal kali jalur pertama perbaikan itu AHA. Kemudian PA tadi nilainya positif ya. Bisa kita lihat di slide sebelumnya. Kemudian ternyata perbaikan keduanya adalah WC. Nah, sisa yang tinggal satu jalur sisa lagi terakhir yaitu HC. Dilihat ternyata masih ada nilai minus. Artinya harus ada perbaikan kembali. Nah, pengerjaan untuk mencari alokasi HC itu sama halnya dengan jalur-jalur sebelumnya, sehingga nanti kita akan menemukan hasil yang optimal. Artinya semua jalur yang kosong tadi, pengalokasiannya itu semua kita hitung, sehingga kita lihat nanti yang mana total biaya transportasi yang paling minimum. Seperti itu ya untuk step stone. Kemudian selanjutnya tahap kedua dengan metode modified distribution atau MODI yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tahap ini itu hampir sama dengan metode stepping stone, cuman perbedaannya adalah penyelesaiannya di awal saja. Kemudian adapun langkah-langkah pemecahannya adalah yang pertama itu sama ya, penyusunan tabel alokasi sama dengan stepping stone. Kemudian yang kedua itu menentukan nilai baris dan kolom. Yang ketiga itu menghitung indeks perbaikan dan memilih titik tolak perubahannya. Maksud titik tolak perubahannya itu nanti itu jalur mana yang akan kita perbaiki terlebih dahulu, kemudian diperbaiki, dan selanjutnya kita ulangi tahap pertama sampai ke tahap keempat. Nah, di sini tetap sama ya, menggunakan metode northwest corner. Di sini bisa kita lihat
biaya transportasinya itu 3.260. Ini sama dengan kasus di stepping stone, pasti sama ya. Kemudian baiklah, selanjutnya itu menentukan nilai baris dan kolom. Nah, menentukan nilai baris dan kolom ini itu dilihat dari nilai ini ya, northwestnya. Artinya hanya akan dihitung yaitu nilai yang punya alokasi. Seperti garis lingkaran yang saya buat. Nah, itu nanti akan ditentukan nilai baris dan nilai kolomnya. Kemudian inisiasi yang pertama itu RW sama dengan 0. Nah, ini bisa kita lihat ya. RW itu apa? K itu apa? R itu raw bawah ya. K itu kolom sini. Nah, bisa kita lihat RW itu ini. Kemudian KA itu ini, berarti nilai ini ya. Diinisiasikan RW-nya 0, maka KA-nya menjadi 20. CWA itu yang ini ya, CWA. Nah, CWA itu biaya ini 20 ini. Kemudian nanti selanjutnya setelah kita dapat nilai KA, kemudian kita memperhitungkan nilai RW plus KB. Inisiasinya RW-nya masih 0. Jadi kalau KB-nya jadi 5 ya. Karena nilai CWB-nya nih adalah 5, nilai ini ya. Dan selanjutnya seperti itu, sama ya. Selanjutnya kita menghitung indeks perbaikan. Nah, untuk indeks perbaikan ini sama dengan stepping stone. Itu pengerjaannya adalah kita lihat segi 4 yang kosong ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini bisa kita lihat yang kosong itu adalah WC, HA, PA, dan HC. Kemudian kita hitung indeks perbaikannya dengan melihat juga titik tolak perubahan. Titik tolak perubahan itu adalah sama dengan stepping stone, nilai minus yang tertinggi. Cara perhitungan adalah yang harus kita tahu adalah rumusnya CIJ dikurang RI kurang KJ. Ini bisa kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, ini yang saya bilang RI itu ini ya, ini RI. KJ itu ini. Nah, yang kosong-kosong tadi itu ada HA, kemudian PA, CA, CW, sama HC ya. Artinya nanti akan diperhitungkan di rumus CIJ itu adalah 15 dikurang 15 dikurang 20. Seperti itu ya. PA juga seperti itu, sama 25 kurang 5 kurang 20 sampai nanti ditemukan nilai minusnya tertinggi. Kemudian selanjutnya adalah memperbaiki alokasi ya. Nah, perbaikan alokasi ini sama dengan stepping stone. Nah, yang saya sampaikan sebelumnya adalah perbedaan stepping stone dengan modi ini cuman di awalnya saja. Untuk modi, dimana untuk mendapatkan yang mana harus diperbaiki terdahulu atau yang pertama, itu kalau modi menggunakan rumus CIJ kurang RI kurang KJ, sedangkan stepping stone itu berbeda ya. Hanya sebatas itu saja. Kemudian nanti perhitungannya itu sama. Perbaikan pertama yang kita lakukan adalah di pabrik H gudang A. Kemudian kita dapat biaya transportasinya sebesar 2.260. Selanjutnya nanti kita akan ulangi lagi dengan melihat pengalokasian data di perbaikan pertama. Jadi awalnya
sebelum perbaikan pertama itu alokasian produknya itu 50 di pabrik A, pabrik W, gudang A. Kemudian nanti dialokasikan menjadi di pabrik H, gudang A. Nah, nanti indeksnya tidak perlu dihitung lagi karena ini pengalokasian sudah kosong ya. Sudah kosong, sehingga nanti sehingga perhitungan indeksnya itu nanti HA, WB, kemudian HB, kemudian PB, dan juga PC. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini perhitungannya lagi. Nanti dari perhitungan ini masuk ke dalam tabel ini. Nah, ini tadi ya, tabel ini. Kemudian kita lihat lagi indeks perbaikannya. Nah, lagi-lagi sama dengan stepping stone. Indeks perbaikannya adalah nilai minus yang tertinggi ya. Mohon maaf. Nah, HC adalah minus 19. Nanti itu akan dilakukan perubahannya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita tahu yang harus kita perbaiki adalah pabrik H, gudang C. Selanjutnya kita hitung dan dapatlah biaya transportasi sebesar 2070. Kemudian lakukan pengulangan terus sampai nanti dikatakan hasilnya optimal dengan melihat indeks perbaikannya tidak ada nilai negatif. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.